Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Carmila, NIM A1D519073 dari Program Studi Administrasi Pendidikan Universitas Jambi. Di sini saya akan membahas materi mengenai strategi pembelajaran inquiry. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari inquiry. Inquiry menurut bahasa adalah pertanyaan, pemeriksaan, dan penyelidikan. Ada menurut Kuslan dan Stone, inquiry adalah pengajaran di mana guru dan siswa mempelajari peristiwa-peristiwa ilmiah dengan pendekatan dan jiwa para ilmiah. Kemudian ada juga menurut Stone and Throne, inquiry adalah proses menemukan dan menyelidiki masalah, menyusun hipotesis, merencanakan eksperimen, mengumpulkan data, dan menarik kesimpulan hasil pemecahan masalah. Strategi pembelajaran ini menekankan kepada proses mencari dan menemukan materi pelajaran tidak diberikan secara langsung. Peran siswa dalam strategi ini adalah mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator dan membimbing siswa untuk belajar. Kemudian, ada karakteristik strategi pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry mempunyai 3 karakteristik, yaitu yang pertama, ada pembelajaran inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, pembelajaran ini menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Kemudian, yang kedua, ada seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga dapat menemukan sikap percaya diri. Yang ketiga, ada tujuan dari penggunaan strategi inquiry dalam pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Kemudian, ada proses pembelajaran inquiry. Terdapat 5 proses pembelajaran inquiry. Yang pertama yaitu berorientasi pada pengembangan intelektual. Strategi pembelajaran ini selain berorientasi kepada hasil belajar, juga berorientasi pada proses belajar. Kemudian yang kedua ada interaksi. Pembelajaran sebagai suatu interaksi berarti menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar, tetapi sebagai pengatur lingkungan atau pengatur interaksi itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada bertanya. Peran guru yang harus dilakukan dalam menggunakan strategi adalah sebagai penanya. Sebab kemampuan siswa untuk menjawab setiap pertanyaan pada dasarnya sudah merupakan sebagian dari proses berpikir. Kemudian yang keempat yaitu belajar untuk berpikir. Pembelajaran berpikir adalah pemanfaatan dan penggunaan otak secara maksimal. Kemudian yang terakhir ada keterbukaan. Segala sesuatu mungkin bisa terjadi. Oleh karena itu, anak perlu diberikan kebebasan untuk mencoba sesuatu dengan perkembangan kemampuan logika dan nalarnya. Selanjutnya, langkah-langkah strategi pembelajaran inquiry. Terdapat 6 langkah strategi pembelajaran inquiry. Pertama yaitu orientasi. Langkah orientasi adalah langkah untuk membina suasana atau iklim pembelajaran yang responsif. Kedua, merumuskan masalah. Merumuskan masalah merupakan langkah membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki, yang menantang siswa untuk berpikir memecahkan teka-teki itu. Ketiga, merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Keempat, mengumpulkan data. Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Kemudian, yang keempat ada menguji hipotesis. Menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Kemudian yang terakhir yaitu merumuskan kesimpulan. Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Kemudian, yang terakhir, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran inquiry. Pertama, ada kelebihan strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang sehingga pembelajaran melalui strategi ini dianggap lebih bermakna.
Kemudian, strategi pembelajaran inquiry dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Dan strategi pembelajaran inquiry dianggap strategi yang sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Kemudian yang kedua, kekurangan strategi pembelajaran inquiry. Jika strategi pembelajaran inquiry digunakan sebagai strategi pembelajaran, maka akan sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Strategi ini sulit dalam merencanakan pembelajaran oleh karena terbentuk dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Kadang-kadang dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang sehingga guru sering kesulitan untuk menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Dan selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pelajaran, maka strategi ini akan sulit diimplementasikan oleh setiap guru. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila dalam penyampaian materi terdapat kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.